Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Kembali lagi di Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kalau teman-teman sudah kemarin lihat podcast Mbak Linda sama Korifo, nah, hari ini kita interview sama Mbak Linda nih. Mbak Linda, halo. Saya manggilnya Mbak aja biar kelihatan. Iya, Mbak Yu aja. Mbak Yu aja. Mbak Yu. Mbak Yu biasanya kemarin biar kita akrab ngorek. Nah, jadi kalau kemarin di konten sebelumnya Mbak Yu atau Mbak Linda ini, ini kan salah satu apa ya, penguri-uri budaya juga dan juga punya terah dalam juga Mbak ya. Iya. Apa kemarin Mbak? Kemarin? Terah dalamnya dari M Panembahan Senopati, generasi ke-16. Generasi ke-16. Ya. Apa itunya Mbak? Gelarnya? Gelarnya kalau dari darah dalam, dari keturunan raja itu Raden Nganten Woro Mardiana Linda Setiawati. Kalau dari gelar jabatan yang di Surakarta, karena saya sebagai korwil. Masa jadi korwil nggak ada jabatannya? Akhirnya saya dikasih gelar Kanjeng Mas Tumenggung. Oh, Kanjeng Mas Tumenggung. Mas itu bukan untuk pria. Iya. Kanjeng Mas Tumenggung Woro Mardiana Linda Setiawati, nama belakangnya itu nama budayanya. Proboningtyas. Proboningtyas. Ya, itu tambahannya nama budayanya itu Proboningtyas. Oh, kayak saya pernah waktu itu di YouTube Bolde juga ngasih nama belakang. Dikasih nama belakang. Haryo Diningrat Popo ngono aku kayak gitu ya. Ada gitu-gitu Pak ya? Pasti itu ada nama budayanya. Oh, itu nama budayanya. Kayak Rekso Negoro, kayak Yudo Dipuro gitu. Itu nama budaya. Nama budayanya juga ada. Oh, iya. Aku pernah kasih sama siapa ya? Om Raja ya? Om Raja kalau nggak salah. Dikasih nama belakang. Jadi kan Rehan Satrio Handoyo Harjo. Kalau sebutnya kan Harjo toh. Haryo kan? Haryo tulisannya kalau Cak dulu Harjo toh. Harjo Diningrat. Dipakai sampai sekarang? Dipakainya di mana enggak tahu nulisnya ya, Mbak. Saya sudah jarang nulis di nama di mana-mana di formulir di apa saya jarang ngisi ya. Nah, hari ini kita mau mereview, jadi diperbolehkan oleh Mbak Yu untuk mereview salah satu pusaka keluarga gitu. Iya, koleksi kami. Koleksi keluarga. Iya, jadi turun temurun rawatan. Ini pusakanya guys, jadi dikasih tempat gitu istimewa. Dibuatin sendiri ya? Biar tidur dengan nyenyak. Kan namanya leluhur ya, ini tinggalannya leluhur, jadi kita menghargai apa yang leluhur. Soalnya tuh apa ya, kalau di zaman sekarang pun jarang melihat untuk pelestari budaya yang wanita ya, nggak bisa ditutup lah. Tapi faktanya memang lebih banyak yang cowok kan daripada yang cewek untuk mau menguri-uri budaya. Kalau budayanya masih ada lah dari segi tari, mungkin dari segi bahasa, tapi kalau pusaka, berhubungan dengan pusaka jarang. Iya. Nah ini guys, kenapa kok yang bawa Mbak Yu? Pusakanya ini diturunkan Mbak Yu. Waktu itu yang buyut saya itu putra nomor 1. Putra nomor 1. Okay. Biasanya segala sesuatu hal warisan itu jatuhnya ke anak nomor 1, kayak anting lah. Anting gitu. Ini buat nanti kalau saya punya anak perempuan, saya turunkan ke anak saya. Orang Jawa itu gitu dulu. Saya juga Mbak. Tahu nggak? Iya, saya juga soalnya. Ayah saya kan anak pertama, saya cucu pertama. Turun toh? Kakek saya juga anak pertama, jadi turunnya. Iya. Inilah gitu loh. Jadi om saya juga udah sepuh-sepuh ya om saya. Istilahnya usianya itu masih undi gitu loh. Saya sama om saya itu walaupun beda generasi, tapi usianya itu sama kadang gitu. Iya. Saya itu tergolong walaupun ponakan, tapi tua, gitu. Karena dari yang barep itu tadi. Iya. Karena hitungannya cucu pertama, anak pertama juga toh. Kayaknya ada terah-terah gitu ya. Kayaknya ada, Mbak. Bisa saya cari nanti. Oh, ada Mbak? Serius, Mbak? Oh, serius? Bisa dicari tapi? Bisa, kalau masnya hafal sampai warang, sampai 7 yang itu ya, dari hafal. Kalau emasnya nggak tahu nama eyangnya ya kebacot toh Mas. Oh, tahu kalau yang tahu. Oh ini guys, jadi agak berbeda dari yang biasa kita review. Biasanya kita review keris, biasanya kan tombak. Nah ini guys, mewah bro. Oh merinding Mbak.
Serius aku merinding sih. Nggak tahu karena memang ini pusaka keluarga atau apa ya, tapi merinding aku. Saya merinding. Biasanya itu kalau kita kenal pusaka ya nggak bisa lepas dari isoteri, Mbak ya. Nggak bisa lepas dari energinya toh. Nah kalau teman-teman yang biasanya sudah lama berkecimpung di dunia tosanaji, dunia pusaka pasti kenal ya namanya energi juga. Kalau yang awal pasti kayak mungkin pusing, muntah dan lain-lain ya. Ada yang sampai gitu Mbak ya biasanya. Di live komen tuh biasanya ada yang kayak gitu. Ada. Nah ini bisa jenengan pegang. Oh, enggak apa-apa Mbak, dipegang Mbak. Jadi saya itu pegangnya kayak pegang bayi ya. Jadi soalnya ini memang punya leluhur ya, jadi harus langsung. Enggak apa-apa Mbak, dipegang izin Mbak ya. Ini masuknya Pataka guys. Jadi Boyo ini agak berbeda nih guys, yang ini guys. Jadi kalau kondisinya jelas sangat terawat ya Mbak. Alhamdulillah. Kalau Patakanya masuknya jelas eranya ini era Majapahit. Karena era lambang kebesaran ini banyak di era Majapahit atau biasanya dia nyebut Cakra Majapahit atau Surya Majapahit biasanya nyebutnya. Ya toh? Nah, kalau Pataka yang ini dikatakan jadi Pataka itu ada juga kelas-kelasnya, Mbak, biasanya. Di beberapa apa ya? Kalau nyebutnya sekarang mungkin segmen atau sektor-sektor kepemimpinan itu ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Jadi yang kalau kayak gini, yang dia biasanya kayak ada kelihatannya ada wedungnya ya, kanan kiri atas juga ada kayak wedungnya toh. Nah ini. Nah itu juga pelambang dari sebuah tingkatan yang lebih lagi. Apalagi ada Gana Nogo di sini. Artinya apa Mas? Nah kalau Gana Nogo ini, apalagi nogonya nogo kembar atau kita bilang nogo manten, karena kan dua. Nah biasanya nogo manten ini ada yang mengaitkan dengan perlambang kebesaran kerajaan. Ada juga yang bilang mengatakan ketika ada dua kerajaan yang berkoalisi untuk membangun sebuah teritori, maka digunakan naga manten sebagai simbolis bahwa dua buah kerajaan yang bersatu membangun satu teritori atau sebuah politik yang besar. Kalau pada zaman dahulu gitu. Wah ini bagus banget sih ini. Ini memang kalau kita bahas secara eksoteris, secara ricikan dulu Mbak ya. Saya kan biasanya membahas secara ricikan dulu. Tapi guys sudah dilepas kalau ini teman-teman yang bisa ngerasain kalau energinya karena terawat ya mungkin Mbak ya. Karena terawat ini hitungannya terawat banget. Jadi di sini yang nggak biasa kalau emang kita lihat, jadi dia penggambaran dari mata angin Mbak. Jadi di sini kalau kita lihat di sini kan ada atas, bawah, kanan, kiri. Nah nggak cuma di situ, jadi biasanya ada tambahan mata di sini 1, 2, 3, 4. Melambangkan kayak barat daya, timur laut dan lain-lain. Nah begini juga ya, dipakai ular-ular gitu. Nah ini adalah perlambang perlebaran kekuasaan pada zaman dahulu. Ya segala penjuru harus kita capai, termasuk untuk melebarkan dalam sistem kepolitikan kerajaan atau ekonomi. Jadi harus dicapai guys, gitu. Kalau ini non sawu ya? Ya. Teratai artinya apa? Wah ini, jadi ada teratai atau kalau teman-teman mungkin yang lain nyebutnya mungkin Sriwijaya, kembang Sriwijaya. Atau artinya adalah bunga kebangkitan. Nah ini guys. Tapi hanya 3 kelopak Mas. Oh iya 3 ya? Iya, cuma 3. Oh iya, belakangnya enggak ada Mbak ya? Ada, ya 3, maksudnya 1 ke sini 3. Oh iya ya? Jadi enggak apa 5 kan biasanya kalau Pak itu 5. Iya, biasanya 5. Saya mau tanya. Jarang banget kalau 3. 3 itu apa gitu? Apa? 3. Kalau secara mungkin kalau di secara jauh, kalau di secara hitungan mungkin di angka ganjil ya ngambilnya ya. Di angka baik kayak daun-daun semanggi, katanya yang baik kan di angka 3 loh. Ya yang selisihnya memang di angka 3 katanya guys. Kalau dari itunya, tapi yang aku benar-benar yang benar-benar apa ya kelihatan banget di sini secara ini ya. Jadi ada makoronya di sini, Mbak. Non sewu ya, tak angkat ya. Bisa enggak? Jadi di bagian sini nanti boleh ditunjukkan detailnya. Jadi di bagian sini ada buto makoro. Oh itu buto makoro. Buto makoro, Jadi buto makoro ini adalah perlambang dari sebuah penjagaan atau perlindungan. Nah, buto makoro sendiri digambarkan sebagai seorang atau seorang raksasa pelindung sebuah gua yang dalamnya berisi harta. Kalau dalam cerita seperti itu. Tapi kalau kita ambil filosofinya, dia menjaga sesuatu yang berharga, sesuatu yang istimewa.
Nah, kalau dalam perlambang sebuah panji dalam sebuah pataka ini berarti yang dijaga adalah kerajaan tersebut atau rakyatnya mungkin. Turunnya mungkin ya. Iya. Oke. Wah, ini menarik sekali sih, unik sekali. Dan ini lapis nih, Mbak ya? Lapis. Lapis ya? Lapis apa, Mbak, ini, Mbak? Lapis emas. Emas. Mungkin sebagai penghormatan Iya. yang saya dulu ya. Benar. Jadi kalau teman-teman bilang, "Loh, berarti enggak ori dong, Mas, kan itu emas." Jadi enggak, guys. Gini, semua kinata, kalau kita nyebutnya kan kinata, Mbak ya. Iya. Jadi kalau ini cuma ada ganan doang, nggak ada emasnya, namanya tinata. Oh. Belum di kinata, belum ada lapisannya, tinata namanya. Masih polosan. Masih polosan. Nah, kalau sudah ada lapisannya ini namanya kinata. Kinata itu selalu susulan. Tujuannya apa sih kinata? Yang pertama selain untuk meredam energi karena mungkin ini sudah tidak digunakan pada masanya, daripada digunakan untuk hal buruk ke depannya. Yang kedua, menambah aksen indah. Yang ketiga adalah untuk penghormatan. Bahwa pusaka ini sudah pernah berjasa, sudah pernah mengalami masa-masa sulit dan masa jayanya. Jadi akhirnya diberi aksen kinata. Iya, benar. Dan juga bisa aja mungkin agar bila di dalamnya tetap terjaga. Oh, gitu juga ya. Iya, untuk lapis, untuk lapis. Karena gini, kita bilang secara logikanya ya, kalau ini berkarat ada karatnya, guys, kelihatan kan? Tapi yang kena sisi luarnya. Iya, jadi nun sewu, Mbak. Jadi kita juga ada permisi. Nah, harus hati-hati kalau pegang gini. Nih, nah nun sewu. Jadi kita juga ada pataka surya mau coba juga nih. Ini versi kecilnya. Nah, kalau berkarat dia langsung berkarat di bilanya. Iya. Nah, kalau dibersihkan ada kemungkinan untuk patah. Seperti itu juga. Korosi jadi patah. Nah, ini salah satunya juga. Kan ada juga kan atas bawah kanan kiri. Iya. Sama kan? Ya sama, karena perlambang pada era Majapahit kejayaan seperti ini semua. Bulatnya itu mungkin buminya mungkin yang Mungkin. Nah, tapi perbedaan di sini ya. Jadi manggilingannya berbeda nih ya. Jadi kayak ada manggilingan gitu. Manggiling. Tuh. Jadi kalau yang di sini kan polos, Mbak. Jadi cuma garis-garis saja. Tapi itu ada ininya. Pusaran bumi gitu. Iya, benar. Saya ya. Kayak seratan. Ya. Iya, benar. Nah, ini kalau aku baru pertama kali ngelihat dua pusaka disatuin ya kayak gini ya. Versinya. Iya, keren banget, Mbak ya. Luar biasa sih. Ini salah satu koleksi. Ya kalau sekarang turunnya ke Mbak Yu ya, Mbak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semoga bisa turun sampai beberapa banyak turunan lagi. Siapa saya juga nggak tahu apa anak saya gitu kan, belum tentu ya Mas. Iya, belum tentu. Jadi saya tuh gini, Mbak, ini cerita pribadi ya. Iya. Jadi ibu saya kan sudah almarhum, sudah sedo toh, sudah pun sedo. Jadi terus ayah saya kan menikah lagi. Ada ibu lagi saya. Nah, ibu lagi terus kan punya kakek. Nggih, kakek. Berarti buyutku hitungannya toh. Dari ibu yang enggak, bukan. Yang Sugeng. Ya, yang sekarang. Nah, karena kakek buyut ini hitungannya punya pusaka, tapi anak-anaknya enggak ada yang bisa merawat cucu-cucu. Jatuhnya ke saya. Orang di luar keluarga yang dulu malah. Jatuhnya malah ke saya pusaka-pusakanya. Sampai sekarang, alhamdulillah. Berarti itu Mas, apa istilahnya itu? Masnya itu dulu, eyangnya masnya itu menitipkan, biasanya gitu, menitipkan pusaka, indikane yang kata orang sepuh-sepuh gitu. Dulu itu leluhur kita, itu menitipkan pusaka yang nanti pasti akan turun di tegak turunnya. Pasti itu sudah kembali. Karena dibiarkan aja, Mbak, di satu waktu itu lama banget dibiarkan aja. Berarti itu kembali ke masnya, memang haknya masnya. Oh gitu. Ya mungkin aja ya, mungkin ya. Ini ada cerita juga soalnya. Saya itu kelas 5 SD. Sebentar ya Mas, saya. Kelas 5 SD, saya itu tinggal di Banyuwangi ya. Saya kelahiran Banyuwangi. Kelas 5 SD, saya pulang sekolah, itu ada kakek-kakek di depannya pagar itu menyerahkan sebilah besi sejengkal gini. Nah, ini dari coba dibuka bahasa Jawa ya. Ini dibuka. Saya pikir ya besi biasa. Ini dari macan putih. Saya kasih ke Mbak Putri. Soalnya waktu itu bapak saya sudah meninggal. Saya ikut Mbak Putri. Nah, setelah itu saya kasihkan besi itu tadi ke Mbak Putri itu.
Mbak, ini ada yang sepuh tadi di depan menitipkan ini dari Macan Putih, disimpanlah sama beliau. Nah, berjalannya waktu, yang saya sudah meninggal, saya merantau kemana-mana. Tahun 2023, tanggal 2 April, saya ingat banget Pak ya? Ingat 2 April? 2 April, kakak saya dari Banyuwangi itu telepon, Dek, ini ada besi apa? Kaget saya. Sedangkan baju selemarinya Eyang itu sudah nggak ada kan? Kok besi itu masih ada gitu loh, ada KTP. Masih di situ? Ada KTP saya. Padahal saya keluar dari Banyuwangi itu tahun 90. Loh. Nah, setelah itu, Mas, kalau Mas punya hati baik, kembalikan ke saya. Tapi kalau Mas mau pakai ya monggo, mau sama-sama keturunan ya. Iya. Saya legowo-legowo aja gitu. Toh ya pun wis izin ngono toh hitungannya. Enggak deh, ini kayaknya ke kamu kok gitu. Wong ini ada KTP-mu lah. Aku lo keluar dari Banyuwangi itu tahun 90, belum punya KTP, masih SMA. Kelas 1. Nah, 38 tahun loh Mas. Kenapa kok baru kembali di saat saya jadi korwil? Baru waktu. Mas tadi bilang gitu kan? Iya. Kenapa kok ke saya terusnya? Kok bukan ke terdaktornya sendiri? Berarti itu ada barang yang dititipkan sama leluhur gitu loh Mas. Nah dari situ barang itu saya simpan dan satu saat saya pakai waktu haulnya yang Panembahan itu ada yang tahu orang-orang ya indigo gitu. Mbaknya itu pakai apa? Gitu. Enggak pakai apa-apa. Bilang pakai apa gitu. Oh ini Mas, oh ini tusuk konde gitu. Nanti saya nah itu sejenis tusuk konde gitu loh Mas, tapi modelnya semeti. Setelah saya cek Mas, ya ternyata di situ itu ada seorang prabu pakai mahkota, depannya baliknya itu ada macan itu loh. Masuk akal nggak Mas? Terus saya bilang ke sesepuh ya, itu kode untuk kalau kamu itu identitas kayak KTP lah Mas. Kalau kamu masih ada terah dari Macan Putih, dari Eyang Tawangalun Banyuwangi. Saya nggak berani nyari Mas, nggak berani nyari silsilahnya. Saya takut kebeban gitu loh. Iya, sama. Kebebannya tuh gini loh. Apa iya saya dari sana gitu loh. Iya kan Mas juga. Iya benar. Aku juga takut kebeban. Saya hanya yang tertulis aja lah gitu loh. Kalau yang tertulis saya kan dari yang Panembahan. Iya. Kalau sampai lari-larinya ke yang Tawangalun, ya walau alam gitu loh. Itu tongkat juga sudah di saya. Sama dengan ini gitu loh Mas. Kenapa di saya? Iya. Katanya orang budaya bilang, orang kalau udah budaya, udah tahu budaya, ojo gumunan, ojo heranan, ojo ketunan. Iya benar, saya pernah dengar itu. Jadi ya sudah itu. Iya. Itu sudah menjadi apa ya, hakmu gitu loh. Garisnya emang gitu. Itu sudah hakmu, walaupun kamu secara garis tidak tahu beliau, tapi beliau tahu kamu. Dan kamu harus menjaga itu dengan baik. Ya saya ngalami itu soalnya itu walaupun saya di luar pusaka ya, jadi nama belakangnya kan Handoyo Mbak. Nah Handoyo nih, jadi kalau di keluarga aku itu yang punya nama Handoyo itu justru kakek buyut. Itu nunggak semi namanya Mas. Jadi kakek buyut itu tidak nurunkan tapi bilangnya nanti anaknya Bastian ya kasih ono Handoyo belakangnya. Itu kode Mas. Kode iya mungkin kode identitas. Jadi iya kayaknya ya. Suatu saat Mas ketemu orang yang bernama Handoyo mungkin ya, itu bisa menjadi identitas keluarga. Gitu. Iya. Kayaknya enggak semua Mbak, enggak semua. Jadi kayak semua. beberapa toh saya pakai nama Handoyo terus lompat lagi terus baru Handoyo lagi baru gitu. Iya, betul. Kayak ya itu serba-serbi di keluargaku lah. Paling curhat. Keluarga dari Pataka ya. Terus ini kesan-kesannya bagaimana Mas? Ini kalau secara looks ya kita bilang eksoteri dulu lah, dari luar dulu ya. Dari secara luar dulu sangat kerawat ini hitungannya sangat kerawat banget. Berbeda, coba kita lihat perbedaannya yang pertama di mana. Kalau di bagian yang atas kan hampir sama toh Mbak, ya mungkin desainnya aja berbeda karena di situ ada gana naganya. Gana nogo temanten ya, nogo manten. Terus kalau di sini kanan kirinya berbeda. Di sini ada yang nggak ada. Tapi ada juga yang ada Mbak.
Di Museum Metropolis di Amerika kalau nggak salah ada. Jadi pataka kita itu ada yang di museum di Amerika, Mbak, di Museum Metropolis namanya. Ada beberapa pataka-pataka Majapahit yang di sana. Kalau dibilang, loh, kalau pataka kan ada satu, enggak mesti. Kalau ini ini adalah perlambang kejayaan, enggak mungkin dibuat satu. Iya kan, Mbak? Iya kan? Contoh gini lah. Kalau zaman dahulu mahkota mungkin. Mahkota raja. Memang yang dipakai raja cuma satu, tapi apakah cuma satu itu? Enggak pasti. Ada yang lain, ada ganti-gantian yang lain juga. Pasti ada. Pasti setiap raja punya juga. Jadi enggak cuma satu. Kalau mau dibilang yang mana yang ori, yang mana yang palsu, enggak bisa kok kita tahu. Karena kecuali ada orang yang tahu residu masa lalunya. Itu pun enggak bisa jadikan patokan semua orang toh. Karena semua orang pasti punya preferensi untuk mereka masing-masing. Iya, untuk mempertahankan argumennya. Tapi yang lebih baik itu, ini adalah warisan keluarga. Iya. Dan mungkin dari ini Mbak Yu bisa lebih mungkin mengingat dulu, mencari sejarah kakek-kakek toh, cari mengenal lagi lebih dalam walaupun tidak pernah ketemu secara fisik. Betul, ya kan? Cerita-cerita itu kan menambah keindahan kehidupan, Pak. Iya, kadang mengolesi minyak. Ya non sewu ya, biasanya diolesi minyak gitu ya. Itu sebenarnya kadang ada yang tanya, itu buat apa sih pakai diolesi minyak apa gitu? Ya biar terawat saja gitu loh. Iya. Jadi, betul loh, jangan dikonotasikan ke hal-hal sing mistis, negatif. Iki makani pusakane. Piye mangane pusakane piye kan gak ono lambunge. Nah. Kan gak iso dipakani. Jadi saya tuh kadang ngasih minyak itu sambil nyambat. Iya, semuanya gitu. Saya juga kadang, Mbak. Sambil nyambat ya. Aku ini loh cucumu. Masuk ya namanya nyambat itu macam-macam ya. Macam-macam enggak apa-apa toh. Tapi akak-akak sambatnya sing nelongso. Iya, aku juga gitu. Iya. Minyak ikris ya, Bang. Piye ya aku pintu sepeda motor lho. Tapi enggak apa-apa karena aku ngomong dhewe aku pengen mengungkapkan isi hatiku toh. Mbak yo aku semoga di sisa akhir umurku aku dikasih kehidupan yang lebih bahagia lagi. Gitu kan. Iya. Namanya ujian pasti ada gitu loh. Istilahnya dengan adanya beliau di samping saya lebih safety, lebih aman. Iya. Bukannya terus kita musyrik gitu, no gitu. Enggak. Jadi enggak boleh untuk menaruh kepercayaan atau menaruh doa yang lebih terhadap pusaka. Ya tetap yang di atas tetap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ada diameternya sendiri-sendiri ya? Ada. Pengusahaannya juga ada. Kan ada yang pasti ditaruh di bagian depan kerajaan, depan istana. Nggak mungkin kecil dong Mbak kalau taruh depan istana. Biar kelihatan dong pasti. Berarti gini Mas ya, ini kan ada tongkatnya sebenarnya. Iya ada, pasti ada di bawahnya tuh ada lantainya. Itu yang saya pelajari itu ada yang pataka untuk adipati, pataka untuk ratunya, pataka untuk ininya. Benar. Bahkan di mungkin kalau zaman dulu di masing-masing ruang gitu ada gitu juga ya. Karena basicnya pusaka ini bukan untuk senjata. Jadi ini bukan sebagai tunggul ya. Bukan sebagai simbolis dan juga sebagai tunggul yang menaungi daerah tersebut. Jadi ini juga termasuk pangiling, Mbak. Kalau dilihat kan ini adalah bentuk jari kejayaan toh. Iya. Berarti kalau kita lihat itu hati ini sok tentrem ngono. Sik joyo kerajaan itu. Gitu. Iya, jadi pangiling juga. Jadi banyak simbolis-simbolis yang bisa kita dapatkan dan pelajari dari pusaka, guys. Adalah saksi bisu sejarah dan juga budaya kita. Walaupun tapi masih ada sisa-sisa peninggalannya. Luar biasa. Kalau bisa ini bertahan sampai generasi-generasi kesekian, Mbak. Harus ya. Saya petikan nanti. Terima kasih loh Mbak Yu sudah mau berbagi koleksinya. Ya. Saya boleh nggak kapan-kapan main ke Malang ke kantor? Ada satu lagi Mas di sana. Ada pataka juga. Saya ini ya bikin video vlog ke sana boleh ya? Boleh, monggo. Main-main ke sana ya? Iya. Barangkali saya nanti bisa ditahu tarahnya juga. Iya, nomor WA. Oh, boleh. Saya cari. Saya carikan nanti. Oh, iya. Tapi aku takut beban ya. Loh, enggak, kalau itu enggak. Kalau ke sana-sana ya ini. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton konten ini. Semoga ada manfaatnya, Mbak ya. Semoga tambah tergerak untuk melestarikan budaya. Nah,
menjaga juga. Menjaga dan mempertahankan itu lebih berat ujiannya. Paling nggak kalau kalian nggak mau terbeban untuk sejarah atau budaya, paling nggak kalian mengenal untuk keluarga kalian sendirilah. Nah, itu penting. Karena leluhur kalian pasti punya pusaka, aku yakin 1000% Karena pasti. leluhur, kita juga akan jadi leluhur, Mas. Iya. Iya. Sekarang gini, ngapain sih ziarah-ziarah ke sana ke sini, ziarah ke leluhur gini-gini. Didoakan di rumah aja udah cukup. Gitu kan. Kalau saya enggak, gitu loh, lebih ya ada kepuasan pribadi sendiri tuh Pak ya. Nengokin gitu. Karena kita juga pengen ditengok kan. Iya Pak. Tapi mana piye ya? Mosok anak putuku leluhurnya gimbal ngene, Pak. Kan mungkin dulu leluhurnya Mas juga ada yang seperti itu. Iya, kayaknya keren dia leluhurku dia itu ya. Pernah naik gunung nggak? Pernah. Oh ya udah, itu cirinya sudah. Saya dulu suka naik gunung Mapala saya. Cirinya itu sudah. Cirinya? Ciri-ciri orang yang mempunyai garis keturunan itu suka ke alam. Oh, saya lebih suka ke hutan, Mbak. Ya ya kuwi alam, Mas. Iya sih. Tapi dijangkrik dong. Enggak. Oh ya. Saya enggak takut jangkrik. Jadi itu dulu kenapa raja-raja itu makamnya di gunung-gunung? Karena ingin. Loh, saya malah bisa tidur kalau kena bunyi jangkrik, Pak. Iya. Malah seneng saya. Di rumah aku ada jangkrik. Enggak untuk makan tekek soalnya. Saya tekek soalnya. Tekek itu juga ini loh, Mas. Apa? Kode itu. Waduh, kok kode-kode apa gini ya? Teman-teman, sampai ketemu di konten selanjutnya ya. Boleh di komen pendapat kalian apa, kita diskusi nanti di komen kayak biasa, dan juga silakan di komen untuk konten selanjutnya mau di kontenkan tentang apa. Sampai jumpa di Indonesia, salam budaya.